Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Naufal Rizky Ardiansyah dari SD Plus Al-Muhajirin. Hari ini Naufal akan memberikan dongeng yang berjudul Legenda Situ Bagendit. Pada zaman dahulu, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang para penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah mereka sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka menghasilkan padi yang melimpah ruah. Meskipun begitu, para penduduk di desa itu sangat miskin dan kekurangan. Hari masih sedikit gelap dan berembun, tapi para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen, di mana mereka akan menuai padi yang kuning dan menjualnya kepada seorang tengkulak yang bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah dan lumbung padinya yang sangat luas karena harus cukup menampung semua padi yang dibelinya dari seluruh petani. Iya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Endit. Mereka harus menjualnya dengan harga yang rendah, jika tidak ingin mencari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Endit. Jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membelinya dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Ya Allah, kapan ya nasib kita berubah? Sudah tidak tahan lagi saya hidup seperti ini. Ya Allah, kenapa kau tidak menghukum si lintah darat itu? Shh, jangan kencang-kencang. Nanti ada yang dengar loh. Kita harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya kepada orang lain. Tuhan tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyai Endit sedang memeriksa lumbung padinya. Barja, apakah semua padi sudah dibeli? Beres, Nyi. Boleh diperiksa dulu lumbung padinya. Lumbungnya sudah penuh diisi dengan padi. Bahkan ada padi yang masih kita simpan di luar karena sudah tidak muat lagi. Hahaha. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padiku. Aku akan menjadi kaya. Bagus. Awasi para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa yang membangkang. Benar saja, beberapa minggu kemudian, para penduduk desa sudah mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan banyak yang sudah menderita kelaparan. Sementara itu, Nyai Endit sedang berpesta-pesta dengan makanan yang melimpah. Aduh Pak, beras kita sudah mulai menipis nih. Terpaksa kita harus membelinya dari Nyai Endit. Kata tetangga sebelah, harganya sekarang 5 kali lipat dari harga dulu yang kita jual Pak. Bagaimana Pak? Padahal kita juga harus membeli keperluan yang lain. Ya Allah, berikanlah kami keringanan atas beban yang kami pikul. Begitulah gerutu para penduduk desa atas kesewenang-wenangan Nyai Endit. Suatu siang yang panas, di ujung desa nampak seorang nenek yang berjalan dengan membungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman dengan tatapan yang penuh iba. Kasihan para penduduk desa itu. Mereka menderita karena hanya kelakuan satu orang saja. Sepertinya hal ini harus diakhiri, pikir si nenek. Dia mendekati salah satu penduduk desa yang sedang menumbuk padi. Nyi, numpang nanya. Iya Nek, ada apa? Kata Nyi Asih yang sedang menumbuk padinya.
Di mana saya bisa menemukan orang terkaya di desa ini? Oh, maksud nenek Nyai Endit. Oh, sudah dekat, Nek. Nenek tinggal lurus saja. Nanti kalau udah sampai pertigaan, nenek belok kiri. Nah, nenek akan melihat rumah yang sangat besar. Memangnya nenek ada keperluan apa sama Nyai Endit? Mau minta sedekah. Ah, percuma saja nenek minta sama dia. Tidak akan dikasih. Nenek kalau lapar bisa makan di rumah saya, tapi seadanya. Tidak perlu, saya hanya mau tahu reaksinya bagaimana kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh iya, jangan lupa beritahu penduduk yang lain. Kalau segera mengungsilah, karena sebentar lagi akan ada banjir yang sangat besar. Hah? Nenek bercanda kan? Gak mungkin ada banjir yang sangat besar di musim kemarau. Saya tidak bercanda. Saya adalah orang yang akan memberi pelajaran bagi Nyai Endit. Oleh karena itu, segera mengungsilah. Ambil barang berharga milik kalian. Setelah itu, nenek langsung pergi meninggalkan Nyi Asih yang masih bingung. Sementara itu, Nyai Endit sedang berpesta dengan makanan yang mewah. Demikian pula para centeng-centengnya. Si pengemis sudah tiba di depan rumahnya dan langsung dihadang para centeng-centeng. Hei kamu pengemis tua, cepat pergi dari sini sebelum rumah teras ini kotor terinjak kakimu. Saya hanya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Saya sudah 3 hari tidak makan. Apa peduliku? Kalau mau makan, ya belilah, jangan minta. Cepat pergi dari sini sebelum saya seret. Si nenek tidak bergeming di tempatnya. Nyai Endit, cepat keluar. Saya mau minta sedekah. Nyai Endit. Centeng-centeng berusaha untuk menyeret si nenek keluar, tapi tidak berhasil. Siapa sih itu? Orang teriak-teriak di luar, ganggu orang makan saja. Hei kamu nenek tua, kenapa kau berteriak-teriak di luar? Saya hanya mau minta sedekah. Mungkin ada makanan yang bisa saya makan. Saya sudah 3 hari tidak makan. Loh, tidak makan kok tanya sama saya? Tidak ada, cepat pergi dari sini. Nanti ada banyak lalat yang nyium baumu. Si nenek bukannya pergi, tapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah dan menatap Nyai Endit dengan penuh kemarahan. Hei Endit, Tuhan telah memberimu rizki yang berlimpah, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir. Sementara para penduduk desa kelaparan, kau menghambur-hamburkan makanan. Saya datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk desa yang sengsara karena ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukumanmu. Hahaha. Kau mau menghukumku? Tidak salah. Kau tidak lihat centeng-centengku banyak. Sekali pukul saja kau bisa mati. Sudah, tidak usah repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkat ini dari tanah. Hahaha, dasar nenek gila. Apa susahnya mencabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa. Lalu, hup, Nyai Endit mencoba untuk mencabut tongkat dengan 1 tangan. Tongkat pun tidak bergeming. Dia mencoba untuk dengan 2 tangan. Hup, hup. Tetap tidak bergeming. Centeng, cabut tongkat itu. Awas ya kalau tidak tercabut, aku potong gaji kalian. Meski sudah ditarik 3 orang, tetap tongkat itu tidak bergeming.
Enggak. Hahaha. Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Dengan sekali hentakan, hup, tongkat itu tercabut dari tanah. Piur. Tiba-tiba dari bekas tancapan tongkat si nenek ada air yang meluap deras sekali. Endit, ini adalah hukumanmu. Air ini adalah air dari penduduk desa yang sengsara karena ulahmu. Kau dan hartamu akan tenggelam oleh air ini. Setelah berkata demikian, si nenek langsung pergi entah kemana. Tinggal si Nyai Endit yang panik melihat air yang sangat deras. Nyai Endit berusaha berlari dan menyelamatkan hartanya. Tapi air bah lebih cepat menenggelamkan dia serta hartanya. Kini di desa itu terbentuk danau kecil yang indah. Orang menyebutkannya Situ Bagendit. Situ artinya danau. Bagendit diambil dari kata endit. Orang percaya bahwa kadang-kadang kita bisa melihat lintah sebesar kasur di dasar danau. Katanya itu adalah penjelmaan Nyai Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah. Demikian yang dapat Opal sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.